Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, tepatnya di formasi pukul 15 di menit ke-28 ya. Tak seperti biasanya ini kita ada talkshow bersama BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Padang Sidimpuan. Dan kita akan membahas mengenai gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disingkat dengan Genting. Dan narasumber yang akan membahas tema kita di sore hari ini ada Ibu Widya Wardani Esos selaku Ketua IPKB Kota Padang Sidimpuan. Kemudian ada juga Bapak Aswin Hasibuan SAP selaku Sekretaris Dinas PPKB Kota Padang Sidimpuan. Ada juga Bapak Fauji SGZ selaku Satgas Stunting Kota Padang Sidimpuan. Dan yang terakhir ada Ibu Mas Puri Lubis selaku DPC IPKB Kota Padang Sidimpuan. Baik, rekan Raul, perlu diketahui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan SDM berkualitas adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia, yaitu mencapai 21,5%. 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dalam kandungan, anemia sejak remaja, kurangnya makanan bergizi bagi ibu dan anak, kurangnya akses air bersih, dan sanitasi buruk yang berpengaruh terhadap stunting. Stunting hanya bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting merupakan gerakan bantuan bagi keluarga risiko stunting. Melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh menjadi bagian upaya pencegahan dan penurunan stunting. Baik, rekan Raul, kita sapa dulu ya narasumber yang akan membahas tema kita terkait gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ada Bapak Aswin, Bu Widya, dan Bu Mas Puri serta Pak Fauji. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Gimana kabarnya para bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Alhamdulillah sehat. Kabar baik. Alhamdulillah. Ini nampaknya malu-malu ini ya. Baru pertama on air. Baru pertama on air. Oke deh. Alhamdulillah ya, sehat semua, dan tentunya rekan Raul yang mendengarkan kita juga semoga senantiasa sehat selalu. Baik, untuk mengefisienkan waktu ini kita buka dengan yang pertama ada dari Pak Aswin Hasibuan selaku Sekretaris Dinas PPKB Kota Padang Sidimpuan. Mungkin dipersilahkan untuk memberikan pengantar, Pak, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami melalui Raw FM terkait dengan adanya program nasional tentang gerakan orang tua asuh cegah stunting yang kita kenal dengan anonimnya dan ciri khasnya yaitu Genting. Di sini kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan haturkan kami khususnya kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan akan mengajak untuk bersama-sama dalam hal untuk membuat anak-anak kita menjadi SDM yang cerdas, yang berdaya guna di hari-hari yang akan datang. Jadi di sini kami di sore hari ini melalui program ini akan bersua tanya jawab dengan warga kita yang ingin berkomunikasi ataupun berkonsultasi terkait dengan stunting ini, khususnya kepada warga kita yang memiliki rezeki ataupun bantuan dalam hal penanganan stunting di 6 wilayah kecamatan di Kota Padang Sidimpuan, yang ini merupakan adalah tanggung jawab pemerintah dan tidak lepas juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan menghimbau
kepada masyarakat kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh, atau mari kita semarakkan atau sosialisasikan di lingkungan kita ataupun di daerah-daerah yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini tentang gerakan orang tua asuh cegah stunting. Di sini kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan, di sore hari ini kami akan siap melalui on air di Raw FM ini bersama warga, menyapa warga Kota Padang Sidimpuan yang ingin menjadi orang tua cegah stunting di Kota Padang Sidimpuan. Kami siap untuk melayani ataupun menerima bagi warga ataupun bapak ibu yang memiliki rezeki menjadi orang tua cegah stunting bagi anak-anak kita yang terkontaminasi ada di atas 1000-an anak-anak kita yang berisiko stunting. Jadi untuk itu kami harapkan bantuan donatur di samping bantuan yang sudah disediakan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk anak-anak kita. Mari bersama-sama untuk menjadi orang tua cegah stunting demi anak-anak kita yang lebih cerdas dan kita harapkan menjadi penerus kita di hari-hari yang akan datang. Di sini kami bersama pengurus DPC IPKB, Ikatan Pengurus Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan, hadir bersama kami di sini yang akan menjadi narasumber ataupun motor dari gerakan cegah orang tua asuh stunting ini di Kota Padang Sidimpuan. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, mungkin melalui Ibu Ketua yaitu Ibu Widya Wardani, ada juga bersama Ibu Sekretaris DPC IPKB Kota Padang Sidimpuan Ibu Levi, dan beserta pengurus IPKB Kota Padang Sidimpuan. Jadi untuk itu besar harapan kami melalui pemerintah Kota Padang Sidimpuan, yaitu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan. Mari bersama-sama kita semarakkan atau kita galakkan gerakan genting ini, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting di Kota Padang Sidimpuan. Atas bantuan dan perhatian dari Bapak Ibu warga kota masyarakat Kota Padang Sidimpuan, aturkan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya nanti bila ini sudah kami laksanakan dan akan kami salurkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kami akan laksanakan secara langsung, yaitu launching ini di wilayah pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Dalam perencanaan waktu dan tanggal belum dapat kami pastikan untuk penyalurannya kepada anak-anak kita nanti, yaitu di Alaman Bolak. Kami insya Allah bila Allah berkehendak ini akan langsung kami launching nanti di Alaman Bolak Padang Nandimpu Kota Padang Sidimpuan untuk penyerahan bantuannya nanti kepada anak-anak kita yang telah berisiko stunting di Kota Padang Sidimpuan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan. Atas nama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pak Maragongna Arahap SH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kita Kota Padang Sidimpuan mari bersama-sama untuk semarakkan gerakan cegah stunting, wujudkan anak-anak kota kita di Padang Sidimpuan menjadi anak yang sehat, anak yang berdaya guna, menjadi SDM yang kita harapkan jadi penerus di hari-hari yang akan datang. Sekian kami ucapkan dan kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pengantar dari Bapak Asrin Hasubur SAP selaku Sekretaris Dinas PPKB Kota Padang Sidimpuan. Yang dilanjutkan kepada Bapak Pauji S. Kejet selaku Satgas Stunting Kota Padang Sidimpuan, disilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Angel. Ini udah sering ya, beberapa kali kita sudah berkenaan dengan stunting ini di Kota Padang Sidimpuan ya. Betul, Bapak. Sebagaimana tadi saya juga turut menyapa seluruh warga Kota Padang Sidimpuan yang mendengarkan siaran Raw FM ini dan penggemar setia siaran Raw FM. Mohon izin kami sampaikan, tadi juga sudah disampaikan oleh Sekretaris Dinas PPKB bahwa secara nasional program genting ini atau gerakan orang tua asuh cegah stunting ini secara nasional dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga yang kita sebut juga BKKBN sejak tanggal 5 Desember kemarin sudah melakukan gerakan nasional orang tua asuh cegah stunting atau genting. Nah, jadi Mbak Angel, saya kasih pantun sedikit boleh ya? Boleh, biar nggak bosan gitu ya. Ayu Ting Ting rambutnya keriting, Cakep. ikut gerakan genting kita cegah stunting. Ya, itu jadi gerakan genting ini kita sosialisasikan di Sumatera Utara melalui BKKBN Perwakilan Sumatera Utara. Itu sudah dilaksanakan di beberapa hari yang lalu, serentak juga di nasional 5 Desember yang lalu. Dan sebenarnya gerakan genting ini juga digunakan sebagai upaya pemerintah dalam mengajak secara pentahelix dari instansi pemerintah, swasta, orang perorangan gitu ya, dan akademisi juga untuk turut serta dalam upaya-upaya percepatan penurunan stunting. Jadi di Kota Padang Sidimpuan, sebagai informasi kami sampaikan kepada seluruh warga di Kota Padang Sidimpuan ataupun siapapun yang mendengar siaran Raw FM ini, kita Kota Padang Sidimpuan masih punya permasalahan soalan stunting, dan tentu tidak hanya Kota Padang Sidimpuan tapi seluruh kabupaten kota di Indonesia juga sedang berupaya untuk menekan angka stunting di kota kabupatennya masing-masing. Jadi urgensi genting ini sebenarnya ingin mengajak kita semuanya. Ini sebagai inisiatif dari Pak Menteri Wihaji, Menteri Kemenduk Bangga, dalam hal kita diharapkan agar balita berisiko stunting yang ada di wilayah kita mendapatkan bantuan peningkatan gizi dan kesehatan, serta keluarga memiliki balita berisiko stunting ini mendapatkan edukasi. Makanya kita mengundang di sini juga ada Ikatan Penyuluh KB yang akan bersama masyarakat kita di tingkat desa kelurahan akan melakukan gerakan genting ini. Namun demikian, karena genting ini sifatnya kita mengumpulkan calon-calon orang tua asuh, sehingga ini perlu kita melibatkan banyak pihak, termasuk pihak swasta. Kalau misalnya Bapak Ibu pendengar setia Raw FM ada punya CSR di perusahaannya atau di CV yang digunakan, itu bisa disampaikan kepada Dinas PPKB di Kota Padang Sidimpuan agar bisa nanti dijadikan sebagai orang tua asuh. Jadi Mbak Angel ini unik sekali ini. Jadi program ini diinisiasi oleh Pak Menteri langsung dari Kemenduk Bangga untuk mengajak pentahelix tadi, seluruh pihak yang peduli atas permasalahan stunting di Kota Padang Sidimpuan itu bisa menjadi orang tua asuh. Dan kita berharapnya gerakan genting ini juga memasyarakat gitu, dan juga diketahui oleh banyak pihak, sehingga melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan, kita dengan data-data pendataan keluarga yang dipunya itu bisa diarahkan agar nanti bantuan-bantuannya tepat sasaran, dan juga bersama Ikatan Penyuluh KB yang bersama kita di sini juga di masyarakat kita bisa dengan baik untuk upaya-upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Padang Sidimpuan. Jadi saya kira ini inisiatif genting ini gerakannya harus masif, tapi juga harus terstruktur. Dengan adanya IPKB, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, tentu didukung oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan, pihak swasta, akademisi, media seperti Raw FM ini, saya kira akan masif gerakannya. Dan kita berupaya menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Padang Sidimpuan di tahun 2023 yang lalu itu 26,1%. Artinya masih ada 1 dari 4 anak balita kita di Kota Padang Sidimpuan itu berisiko sangat stunting gitu ya. Sehingga kita inginnya jangan sampai generasi kita ini terus terbebani, dan Kota Padang Sidimpuan juga secara kualitas SDM-nya itu
harusnya bisa jauh lebih baik dari keadaan yang di tahun 2023, dan harapannya kami melalui Rau FM ini para pendengar yang setia Rau FM ini bisa diajak untuk sebagai orang tua asuh. Nanti kita coba jelaskan ya Bu Widya, bagaimana nanti sebenarnya program Genting ini seperti apa gitu, siapa penggeraknya, seperti apa orang tua asuh ini nantinya perannya seperti apa di kita dalam percepatan penurunan stunting ini. Kami dari Satgas tentu akan selalu mendukung kegiatan yang bersifatnya untuk percepatan penurunan stunting, sehingga nanti bersama-sama para pihak yang punya kepentingan, kita juga bersama Bapak PJ Wali Kota kita sangat mendukung kegiatan ini, dan bahkan kemarin kita sudah sempat audiensi dan Bapak juga bersedia untuk bisa dijadikan sebagai orang tua asuh di Kota Padang Sidimpuan untuk cegah stunting. Begitu Mbak Angel tambahannya ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Fauji ya sebagai pengantar saja tadi tambahan dari Bapak Aswin Hasibuan. Mari bersama kita untuk menggalakkan ini ya gerakan Rau pendengar setia kami dimanapun berada. Dan nanti kita lanjutkan kembali ya, karena sudah waktunya memasuki adzan. Nanti akan dibahas tuntas mengenai Genting ini oleh Ibu Widya Wardani dan juga Ibu Levi ya. Kalau begitu jangan kemana-mana rekan Rau, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Masih di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau masih bersama Angel dan juga narasumber kita, ada Bu Widya, Bapak Aswin, Bu Levi dan juga Pak Fauji ya. Dengan tadi tema yang kita bahas mengenai Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya, kita akan membahas secara menyeluruh kira-kira apa yang dimaksud dengan Genting ini, atau latar belakang pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting ini. Kita akan bahas bersama Ibu Widya Wardani SOS selaku Ketua IPKB Kota Padang Sidimpuan. Langsung saja kita mulai, Bu, silakan. Terima kasih Kak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada semua pendengar Rau FM yang setia sampai sore hari ini. Baiklah, pertama terima kasih tadi Pak Kadis Kak udah menjelaskan IPKB bersama IPKB. Mungkin pendengar Rau FM masih banyak yang belum mengenal apa itu IPKB. Sedikit kami jelaskan. IPKB itu adalah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia. Nah, di Kota Padang Sidimpuan ada DPC, Dewan Pengurus Cabang IPKB Kota Padang Sidimpuan. Terkait Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, peran kami di sini adalah sebagai penggerak. Ya, rekan-rekan Rau FM, kami adalah penggerak dalam kegiatan Genting ini, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pelaksanaan Genting ini? Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang pencegahan penghapusan kemiskinan ekstrim, BKKBN mendapat instruksi oleh Presiden untuk menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk penurunan stunting, serta menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin ekstrim. Nah, hal inilah yang mendasari program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa ini penting? Kenapa ini harus kami sosialisasikan melalui radio ini? Karena dari 4 anak yang ada di Kota Padang Sidimpuan itu terindikasi stunting. Nah, mereka sangat butuh orang tua asuh. Yang stunting ini tidak, keluarga risiko stunting ini, kalau dia itu di desil 1 ada istilahnya Bu, desil 1, desil 2, itu di desil 1 itu mereka itu rata-rata boleh dikatakan keluarga miskin ataupun kurang mampu. Jadi penyebab stuntingnya ini yang pertama itu adalah karena kekurangan gizi.
ya, kekurangan gizi. Jadi sangat dibutuhkan orang tua asuh untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut. Nah, untuk itulah kami dari IPKB sangat mengharapkan kesediaan rekan-rekan Raw FM dimanapun berada, kesediaannya untuk menjadi orang tua asuh cegah stunting ini. Sebenarnya tidak sulit ya Bu untuk jadi orang tua asuh. Kalau memang kita merasa kita udah berlebih, tapi mungkin susah ya Pak ya. Kalau berlebih itu susah, mungkin orang merasa dirinya berlebih. Kalau memang kita punya sedikit saja rasa ingin peduli, ingin menjadikan masyarakat ataupun anak-anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, apalah salahnya kita memberikan sedikit dari yang ada kita untuk membantu anak-anak ini. Tidak perlu banyak. Untuk menjadi orang tua asuh ini sebenarnya ada beberapa kategori ataupun ada bentuk-bentuknya, jenis bantuannya itu ya. Kalau nutrisi 1 itu senilai 15.000 per hari per orang selama 33 bulan. Nutrisi 2 15.000 per hari per orang selama 6 bulan. Nutrisi 3 15.000 per hari per orang selama 3 bulan. Dan nutrisi 4 pemberian 2 telur setiap hari selama 6 bulan. Perkiraannya 100.000 Bu per bulan. Saya rasa kalau kita memang punya hati, punya sedikit rasa ingin membantu, kalau 100.000 itu tidak begitu banyak ya Bu ya. Apalagi kan saya kemarin sempat mendengarkan dari Pak Wi Haji ya, kalau kamu sayang dengan hartamu, sedekahkanlah hartamu karena hanya itu yang akan kau bawa nantinya, akan menjadi amal ibadah ya. Itu pun sering disampaikan ustadz-ustadz dan kita semua juga udah tahu tentang hal itu. Nah, kemudian kalau kita membantu satu orang anak yang tadinya terindikasi stunting, dengan bantuan kita 100.000 per bulan selama 6 bulan 600, ada kemungkinan anak ini tidak terkena stunting dan bisa jadi rezekinya bagus, dia pintar, bisa jadi seorang pemimpin di Kota Padang Sidimpuan. Coba kita bayangkan Bu, betapa besarnya pengaruh uang kita yang 600.000 ini tadi. Ini memang kita contohkan kategori yang paling kecil ya. Kak Angel ya, kita katakan yang paling kecil. Jadi kategorinya 2 telur setiap hari gitu. Iya, 2 telur setiap hari untuk satu orang anak. Satu yang berisiko selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, ini mungkin nanti ada pendengar yang merasa, aduh, tadi disebutkan 100.000, kalau saya memberikan uang 100.000 gimana ya? Mungkin rasa nggak percaya atau gimana. Itu manusiawi ya kan. Boleh ibu-ibu mau kasih telur langsung juga kami akan terima. Langsung ke sasarannya atau gitu ya, langsung ke sasarannya juga ada. Misalnya ada rekan Raw tinggalnya di Jalan Merdeka, sementara di lingkungan dia itu ada keluarga berisiko stunting. Nah, dia boleh meminta data ke kita, Bu, di wilayah saya itu berapa orang yang stunting, siapa aja, saya mau bantu, tapi saya mau langsung ke orangnya. Boleh, itu kita fasilitasi. Itulah tugas kita, Kak Angel sebagai penyuluh KB ini. Nah, kami penyuluh KB ada di setiap wilayah, ada di setiap desa dan di setiap kelurahan. Ada penyuluh KB, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3 penyuluh KB. Jadi tidak sulit untuk mencari kami. Kami ada di mana-mana dan siap membantu para orang tua asuh yang ingin membantu keluarga risiko stunting sehingga terbebas dari stunting. Itu tadi mengenai mekanisme kerja. Kategori-kategori bantuannya ya Bu. Selain bantuan nutrisi ada lagi nggak Bu jenisnya kira-kira? Oh ada, selain bantuan nutrisi ada juga jenisnya Bu. Cuman ini seperti sanitasi, air minum, jamban keluarga, tapi mungkin ini nanti lebih difasilitasi oleh pemerintah terkait ya Pak Pauji ya. Ada tim pengendali genting ya namanya? Iya, ada tim pengendali genting. Nanti tim pengendali genting ini mungkin akan bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya kalau jamban Bu mungkin ke Perkim Lapiginya kan, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya-tanya siapa saja sih yang menjadi orang tua asuh, yang boleh jadi orang tua asuh.
siapa aja boleh, baik itu dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD, individu, perorangan, LSM, komunitas, swasta, perguruan tinggi atau akademisi, bahkan media seperti dikatakan Pak Pauji tadi. Kalau media juga bisa melalui acara seperti ini, bisa juga kalau bersedia ya Pak ya ingin menjadi orang tua asuh, silahkan, kami akan memfasilitasi itu. Nah, kemudian sedikit lagi ini Pak Pauji ya, mengenai apa ya? Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mau mendaftar gitu ya sebagai orang tua asuhnya, dihubungkan ke siapa Bu nanti kira-kira itu? Nanti kita kasih ada nomor kontak personnya gitu. ke Kak Angel ya, mana tahu ada melalui momen ini, melalui radio ini, nanti kita kasihkan kontak personnya ke Kak Angel biar bisa dihubungi. Atau bisa langsung ke dinas PPKB-nya? Boleh ke dinas PPKB, boleh juga seperti yang saya katakan tadi kepada penyuluh-penyuluh yang ada di kelurahan desa masing-masing. Nah, satu lagi Kak Angel, untuk memulai di Kota Padang Sidimpuan kami ada 35 orang penyuluh KB, ada 35 orang. Kami sudah memastikan atau menyepakati bahwa kami sudah menjadi orang tua asuh untuk satu penyuluh KB, satu orang anak yang menjadi kami orang tua asuhnya dengan sasaran kami satu anak stunting gitu, keluarga berisiko stunting. Dan tentunya kegiatan kami ini juga didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan dan juga didukung oleh Bapak PJ Wali Kota Padang Sidimpuan. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Pauji, Pak PJ sangat antusias dengan hal ini. Sebenarnya Bu, kami sebenarnya udah mau launching ini hari Minggu ini tanggal 15. Cuman berhubung Pak PJ masih di luar kota, jadi mungkin kami cancel seperti yang dibilang Pak Sekretaris tadi, akan launching, jadi tapi tanggalnya belum bisa kami pastikan. Saat ini mengajak masyarakat dan siapapun yang peduli tentang masalah stunting di Kota Padang Sidimpuan, nanti bersama-sama Pak PJ bisa di launching gitu ya? Launching langsung, mau memberikan langsung juga boleh kan? Misalnya kalau ada orang tua asuh yang bersedia, oh saya mau nanti saya ikut di launching ya, saya berikan langsung kepada keluarga stuntingnya, boleh langsung diberikan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, dia langsung ke rumahnya pun boleh, tapi tetap kami sebagai penyuluh KB akan memfasilitasi hal ini. Mungkin sekian dulu dari saya karena masih banyak ini Kak Angel, rekan-rekan saya dari IPKB, ada Ibu Lepi, ada Ibu Mas Puri, mana suaranya Bu? Pak Budi dan Pak Rizky. Mungkin masih banyak lah, walaupun tidak semua, mungkin akan ada yang mewakilinya juga nanti. Baik. Terima kasih. Iya, itu dari Ibu Lydia Wardani Esos ya, selaku Ketua IPKB Kota Padang Sidimpuan. Next kita lanjutkan ke Pak Pauji. Mama siapa ini? Pak Pauji, Gizi, iya. Pak Pauji, Pak. Iya. Bincang-bincang sama dia kelihatan. Baik, kita kembalikan lagi ya kepada Bapak Pauji untuk melanjutkan untuk membahas mengenai gerakan orang tua asuh cegah stunting. Mungkin ada beberapa lagi yang ingin diteruskan, Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Angel. Ini memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ikatan Penyuluh KB Kota Padang Sidimpuan, ini sebagai penggeraknya tentu para penyuluh KB ini juga aktif untuk mensosialisasikan bagaimana genting ini implementasinya di masyarakat kita. Tadi memang sempat disebutkan ada 2 jenis bantuan yang bisa nanti dijadikan opsi atau pilihan kepada orang tua asuh yang akan menjadi mungkin donatur, bisa dikatakan seperti itu ya, dalam gerakan orang tua asuh cegah stunting di Kota Padang Sidimpuan. Jadi tadi menarik ketika disampaikan cukup 2 telur saja gitu ya, disampaikan kepada anak balita kita, itu bisa mengurangi resiko kejadian stunting. Karena sebenarnya stunting ini kalau kita runut secara medis terjadi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak, sehingga memang kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang dianjurkan juga adalah konsumsi
protein hewani. Salah satunya yang paling murah kita dapati adalah telur tadi. Makanya kebutuhan anak baduta itu dia hanya cukup 2 butir telur per hari, Mbak Angel. Ini kan menarik ya. Jadi daripada dikasih ke ayahnya satu rokok itu kan, satu batang rokok itu lebih dari 2.000 harganya gitu. Sementara satu butir telur itu antara 1.500 sampai 2.500 per butirnya gitu kan. Jadi ini jadi untuk mengajak masyarakat kita juga untuk mengubah perilaku atau pola pikirnya, mindsetnya seperti apa. Jadi daripada ayahnya dikasih fasilitasi rokok gitu ya, merokok, lebih bagus diganti dengan pemberian telur kepada anaknya untuk pemenuhan kebutuhan protein. Karena bagaimanapun protein hewani inilah nantinya yang akan mendukung perkembangan kognitif anak, khususnya untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Tentu tuh yang untuk stunting ini kan kita mengukur tinggi badannya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya nanti bagaimana gerakan genting ini bisa menyasar sasaran-sasarannya gitu ya. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kita sudah memiliki data-data by name by address dari kegiatan pendataan keluarga di tahun 2024 ini. Jadi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga melalui para penyuluh KB-nya juga sudah dibekali data-data kependudukan gitu ya. Bagaimana apakah satu keluarga ini risikonya di mana sih, Mbak Angel? Misalnya, oh dia punya anak baduta, sudah punya anak baduta, diketahui juga tidak memiliki jamban. Nah, ini sasaran-sasaran seperti ini yang perlu kita bantu, sehingga nanti kita mengajak orang tua asuhnya nanti dipasangkan dengan keluarga resiko stuntingnya sesuai dengan pilihan opsi bantuan yang sudah disepakati bersama orang tua asuhnya dari kegiatan gerakan orang tua asuh cegah stunting ini di Kota Padang Sidimpuan. Jadi sasaran yang kita sasar itu sebagai anak asuh adalah ibu hamil. Kalau ada ibu hamil di wilayah kita tentu akan didata oleh penyuluh KB. Dan itu juga ada ibu yang memiliki baduta atau yang menyusui. Ini juga sasaran karena ini masuk 1000 hari pertama kehidupan. Karena ibu hamil, ibu menyusui yang punya baduta ini jadi sasarannya. Apalagi kalau dia masuk pendataan keluarganya itu di desil 1 sampai desil 3. Desil 1 dan desil 3 ini maksudnya ini adalah kategori keluarga yang perlu kita bantu. Tadi disampaikan oleh Ibu Widya, ini masuk kategori miskin atau juga prasejahtera gitu ya. Jadi desil 1 sampai 3 ini masuk sebagai keluarga sasarannya. Terus siapa lagi yang menjadi sasarannya? Itu balita 24 sampai 59 bulan dari keluarga beresiko stunting miskin. Jadi sebagai informasi kami sampaikan, di seluruh Sumatera Utara secara nasional kita itu ditargetkan menangani 51.131 keluarga resiko stunting yang menjadi target gerakan orang tua asuh cegah stunting ini. Nah, di Kota Padang Sidimpuan ada berapa? Tentu ditanyakan. Itu ada 972 KRS, keluarga risiko stunting, yang akan dijadikan target atau sasaran penerima gerakan orang tua asuh cegah stunting ini di Kota Padang Sidimpuan. Jadi data-datanya by name by address sudah diketahui oleh para penyuluh KB-nya, dan juga kita berharap tentu ini tadi yang saya bilang Ayu Ting Ting rambutnya keriting gitu kan. Kalau bapak ibu ikut gerakan genting tentu akan mencegah kejadian stunting di Kota Padang Sidimpuan gitu ya. Jadi mari bapak ibu sekalian dimanapun berada, kami mengundang untuk bisa berpartisipasi bersama-sama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari seluruh pihak, baik swasta maupun akademisi, juga media dan juga perseorangan, itu bisa menjadi orang tua asuh untuk anak stunting yang ada di Kota Padang Sidimpuan, khususnya yang memiliki resiko tinggi untuk kejadian stuntingnya. Dan ini by name by address sudah ada data-datanya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana gitu. Jadi tidak mahal jadi orang tua asuhnya gitu ya, hanya butuh 2 telur per hari gitu ya. Itu opsinya. Salah yang lainnya mungkin kalau ada berniat untuk
membantu kebutuhan jambannya, membantu kebutuhan dapurnya, itu sangat terbuka sekali untuk bisa didekatkan dengan program atau gerakan genting ini di Kota Padang Sidimpuan. Itu Mbak Encel yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak dari penyuluh KB ada yang ingin menambahkan, ya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Poji. Selamat sore Kak Angel. Selamat sore kembali Bapak. Oke, terima kasih. Tambahannya dari saya, apa saja tantangan utama yang akan dihadapi dalam pelaksanaan gerakan ini? Yang pastinya tantangan utama dalam pelaksanaan genting ini yaitu menjaring orang tua asuh atau OTA sebanyak-banyaknya untuk ikut serta dalam membantu anak asuh dan memastikan TPK melaksanakan pendampingan 100% pada sasaran serta pencatatan dan pelaporan genting melalui SIGA secara tepat sesuai kondisi di lapangan kita. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Mengatasinya, BKKBN akan melibatkan pentahelik yang gimana ya, apa yang dikatakan Pak Poji tadi, di mana BKKBN akan secara langsung datang ke kantor calon OTA orang tua asuh terkhusus CSR yang ada di Provinsi Sumatera Utara, melakukan penyebaran luasan informasi melalui media sosial dalam menjaring OTA untuk mendaftarkan dirinya pada link yang sudah disediakan oleh BKKBN dan melakukan penguatan PKB dan IPKB dalam memastikan pelaporan melalui SIGA telah dilakukan oleh pengelola genting di lapangan. Mungkin itu sedikit tambahan Kak Angel. Dan dari saya terima kasih. Untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kepada Bapak Rizky ya, Bapak Rizky juga pengurus cabang IPKB Kota Padang Sidimpuan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk ditambahi kepada Ibu Sriyanti. Ibu Sriyanti juga salah satu pengurus IPKB Kota Padang Sidimpuan. Silahkan Ibu. Baik Bu Angel, mungkin saya di sini sedikit menambahi ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua IPKB kita sudah menjelaskan lebih detail ya Bu ya. Kemudian juga dari Bapak Satgas Stunting Pak Pauji, mungkin di sini genting ini kan gerakan orang tua asuh cegah stunting ini, saya mau menyampaikan bahwa ini adalah merupakan gerakan gotong royong masyarakat ya Bu ya. Ini merupakan gerakan bantuan bagi keluarga beresiko stunting khususnya yang kategori miskin. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan agar balita beresiko stunting itu mendapatkan bantuan. Begitu ya Bu. Nah, jadi ini merupakan bantuan yang digerakkan oleh IPKB. Kemudian kami dari IPKB melakukan sosialisasi program genting ini melalui seperti saat ini ya Bu ya, publikasi melalui media sosial, advokasi kepada mitra kerja, kemudian launching gerakan orang tua asuh yang kita mulai dari tanggal 5 Desember sampai dengan 12 Desember. Kemudian menggerakkan PKB dan TPK, tim pendamping keluarga. Kemudian selanjutnya sosialisasi genting ini melalui memberikan informasi kepada masyarakat siapa saja yang mau dibantu, bebas memilih jenis bantuan dan sasaran yang akan dibantu tadi. Kemudian kami dari PKB mengajak mari bergotong royong dalam mensukseskan genting ini. Jadi karena cegah stunting itu penting. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu orang tua asuh atau OTA terhadap anak asuh ya Pak Poji ya. Betul. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya? Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya kan? Mungkin itu saja tambahan dari saya. Kalau ada yang mau menambahi boleh. Pak Poji mau menambahi? Budi mungkin nambahi. Oke, ya sudah di akhir ini ya Bapak Pauji dan Bu Sriyanti ya, dari Bu Sriyanti. pengurus PKB. Baik, tadi aja kelupaan untuk memberitahukan kepada rekan yang bertanya, ternyata ada yang masuk pertanyaan. Oh ada. Boleh dibacakan. Ini ada
dari selamat sore kembali buatnya Ibu Selfie. Katanya mau Selfie. Iya, mau bertanya mengenai program genting ini. Bila kita sudah menjadi orang tua asuh, bagaimana cara kita menyalurkan bantuan kepada anak asuh kita? Begitu. Bisa dijawab sama Pak? Boleh, Oji? boleh, Oke. boleh. Ini Baik. menarik pertanyaannya ini. Pas. Sangat menarik. Baik, silakan. Jadi terima kasih banyak Ibu Selfie dimanapun berada. Ini terima kasih kami sampaikan atas antusiasmenya untuk bertanya. Setelah menjadi orang tua asuh, bagaimana untuk memastikan bantuannya itu bisa tersalurkan dan bagaimana nanti mengikuti kabar perkembangan anaknya gitu. Dari secara nasional di BKKBN itu ada yang namanya sistem informasi keluarga. Jadi ketika nanti ibu terdaftar, Ibu Silvi terdaftar sebagai orang tua asuh, itu akan kami mintakan datanya dan diinput di aplikasi pelaporan pencatatan gerakan orang tua asuh cegah stunting ini. Nah, nanti akan dipantau perkembangan anaknya melalui tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga inilah nanti yang akan memastikan bantuannya sampai kepada sasaran anak yang kita bantu, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bu Selvi tidak usah khawatir karena akan ada update terus kondisi anaknya per bulannya. Misalnya dalam sebulan ini ketika sudah dinobatkan sebagai orang tua asuh dan dipasangkan dengan anak asuhnya, ibu nanti akan mendapat update perkembangannya melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh BKKBN secara nasional dan itu terintegrasi di sistem informasi keluarga. Nanti melalui penyuluh KB dan juga tim pendamping keluarga akan mencatat perkembangan anaknya dan akan terinformasikan kepada ibu sebagai orang tua asuhnya gitu. Itu menarik kan Pak? Nanti kan ini misalnya kayak order ojek online gitu kan. Jadi ibu nggak perlu susah-susah lagi kemana anaknya, nanti tinggal mendaftarkan diri sebagai orang tua asuh, nanti penyuluh KB itu akan memastikan bantuannya sampai memfasilitasi bantuannya ke anak tersebut. Terima kasih kepada Pak Fauji atas jawabannya dan semoga buatnya Bu Selfie terjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara menyalurkan bantuan kepada anak asuh, dan sudah dijelaskan prosedurnya ya untuk Bu Selfie. Dan kita sudah berakhir ya, coba masuk satu pertanyaan ini kebetulan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Angel. Terima kasih juga buatnya para narasumber kita di sore hari ini. Tadi sudah membahas apa yang dimaksud dengan genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Untuk itu rekan Raw FM dimanapun berada, kita mari sama-sama untuk bergotong royong menggalakkan ya program genting ini supaya nantinya di launching 5 Desember ya. Launchingnya Sudah sudah. Launchingnya sudah. Tapi di tingkat kota Padang Sidimpuan ini sedang diagendakan bersama oke. Pak PJ Wali Kota. Baik, seperti itu ya karena Oke, mungkin itu saja ya. Jadi mari kita siapkan generasi yang hebat dan bebas stunting dengan menjadi orang tua asuh cegah stunting dalam program genting. Ya, terima kasih kepada rekan Raus semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat tentunya, dan juga terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, ada Ibu Sama-sama, Widya Mbak tadi, Angel. Bapak Bu Aswin, Angel. Ibu Sri, Iya, terima Bapak kasih. Rizky dan juga Pak Fauji ya. Siap. Baik. Sekian dari Angel dan juga narasumber kita. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.